ngerti nggak sih kata tidak ada yang lain kecuali dia? Bukan tidak ada yang lain kecuali mereka. Kenapa aku sampaikan ini? Supaya otakmu mulai tertrigger bagaimana membedakan kuantitatif atas dasar kualitatif. Dia itu kualitatif, kuantitatifnya berapa? Ya 1. Kalau mereka itu kualitatif, kuantitatifnya berapa? Ya jamak. Gitu loh. Di sini jelas kok ya. Tepat sekali guru, bukan oh guru salah kamu, kan nggak begitu. Tapi dikatakan tepat sekali guru ya, benar katamu itu bahwa dia esa, sudah itu ditambah lagi, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Kita nggak bahas hukum kedua, lain kali kita bahas hukum kedua. Nah, di sini esa itu adalah dari ehad ini. Ini loh. Bagaimana cara orang Yahudi memahami ehad? Apakah ehad itu tunggal? Aduh, nggak bisa ini. Coba tanya sama orang Yahudi, ehad itu apa terjemahannya? Tapi nanti memang begini ya, ehad itu nanti akan ditentukan. Kalau dia berdiri sendiri sama dia sudah masuk dalam jalinan kalimat itu beda ya. Karena teks kan akan ditentukan oleh konteks. Nanti aku bacakan di sini. Ya. Tetapi di sini kita bisa tahu apakah ehad. Coba sih tanya sama orang Yahudi, ya, sama orang Israel sana yang bahasa Ibrani, apakah ehad itu bisa diartikan tritunggal? Coba. Tritunggal atau tunggal? Ini ada 2 pilihan. 1 tunggal, 2 tritunggal. Ketika Baginda Yesus dites sama ahli Taurat dan Baginda Yesus menjawab dan dikomentari oleh ahli Taurat, tepat sekali guru. Dia ehad dan tidak ada yang lain kecuali dia. Apakah ada dalam otakmu bahwa ehad itu menjadi kesatuan di sini? Coba. Ada gak kesatuan? Jadi ehad itu tunggal atau tritunggal? Coba tanyalah ya. Aku beri kebebasan kepada tanya. Sama orang Yahudi kan sekarang ada lewat internet atau segala macam. Apakah ehad itu artinya tritunggal? Jadi gini maksudku, kalaupun ehad itu kesatuan, yang namanya diskusi kan nggak boleh harga mati, ya sudahlah kita kasih pur gitu ya. Oke lah. Ehad itu himpunan, kesatuan. Tapi kan dia juga tidak jelas kesatuan dari berapa. Kan dia nggak ngomong kesatuan dari 3, kan nggak ngomong. Terus 3-nya itu dari mana? Nggak ngomong. Dia ehad. Taruhlah kesatuan. Oke. Terus bagaimana kok bisa dikunci di angka 3 sehingga tritunggal? Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang aku maksud, kalau pemahaman ehadnya saja sudah bergeser, maka yang disembah juga bergeser. Gitu loh. Sesembahan dalam perspektif leturo ya, bukan prosqueno. Kita tidak bahas prosqueno ya. Yang leturo. Sesembahan yang itu dalam perspektif ibadah. Ya. Karena pemahaman ehadnya bergeser, maka objek yang menjadi sesembahan mesti bergeser. Itu sudah sederhana banget logikanya gitu loh.
Nggak perlulah profesor, doktor, nggak perlu. Cukup S1 lah. Atau kalau memang anaknya cerdas, SMA saja ngerti gitu loh. Jadi kalau yang kalian sudah SMA, S1, S2 sampai nggak ngerti memahami ehad, ya aku nggak ngerti lagi gimana menjelaskannya. Apakah aku yang tidak mampu ya menjelaskan yang goblok atau kamu yang goblok, aku juga nggak tahu lah gitu. Ya, jadi Kanjeng Nabi Isa, baginda Yesus itu tetap berpegang terhadap akar Yahudi. Makanya di periode kemarin, periode seperti pemerintahan aja ya. Di seri yang kemarin kan sudah aku jelaskan. Ya, kita kutip beberapa ayat. Ya. Hanya kepada Allah sajalah kamu berbakti, sudah aku sampaikan. Artinya apa? Pemahaman-pemahaman konsep teos yang diajarkan baginda Yesus, yang kita nukil dari Alkitab, tidak bergeser. Nggak bergeser dari keyahudiannya. Seperti Kanjeng Nabi Isa, baginda Yesus disunat, itu Yahudi. Kalau sekarang yang dipertahankan kan meskipun tidak semua ya, karena perdebatan juga di dunia kekristenan, duit itu perpuluhan itu Yahudi, kan diambil sama kekristenan, dilanggengkan, ya meskipun tidak semua ya, aku tahu ada perdebatan, ada yang tidak menggunakan perpuluhan lagi. Tapi sekedar tahu, perpuluhan itu Yahudi. Artinya kekristenan itu seharusnya tidak lepas dari akar keyahudiannya. Terutama dalam konsep teos, karena dia itu hukum yang utama. Kalau hukum utamanya saja sudah bergeser, pasti teosnya bergeser. Kalau memahami ehad saja sudah tidak berpijak kepada keyahudiannya, maka pasti bergeser, tidak sama yang disembah Yahudi dan Kristen. Itu logika sederhana itu seperti itu gitu loh. Ini hukum yang utama loh ya, sudah aku ingatkan. Hukum yang utama. Artinya kalau yang utama aja sudah rusak, ke bawah itu ya rusak gitu loh. Sama misalkan aku nguji mahasiswa ya, statistik. Dia ambil N-nya 10, padahal seharusnya N kecil maksudku kan. Dalam statistik itu ada N besar, itu ya populasi, ada N kecil sampel ya. Kalau sampelnya saja dia ngambil terlalu kecil, misalkan 10, seharusnya ngambil 20 dari populasi yang 2000. Itu aku nggak perlu cek ke bawah, langsung aku coret gini aja. Karena mesti salah. Maka kalau kita ngoreksi, aduh kopinya netes ke sana. Kita ngoreksi pekerjaan-pekerjaan statistik itu paling enak lihat atasnya. Apa sayang, kamu mau ikut ngaji ya? Kamu mau ikut ngaji? Ini sudah 3 tahun kalau enggak, iya 3 tahun mungkin usianya. Dari kecil aku ambil dari dia terjebak di paralon, ada videonya. Sudah, Gus Peti mau ngaji dulu. Sana main sendiri. Ya main sendiri. Ndok, ambil Ndok. Sana sama Mbak Lia, Mbak Ndok. Oh, udah tidur. Ambil. Sama Mbak Ranti sana. Ya. Gitu ya. Apakah ehad ini tetap dipahami bagaimana cara Yahudi memahami? Harusnya begitu. Apa? Ehad tunggal. Enggak tritunggal. Makanya kamu tanya, apakah ehad itu artinya tritunggal? Jadi tadi kan aku enggak kenceng-kencengan lah ya. Artinya oke lah. Aku coba apresiasi. Oke lah, ehad itu bukan satu, tapi kesatuan. Pertanyaan gue, kesatuan dari berapa? Juga enggak jelas. Kok jujuk-jujuk diikat kesatuan dari 3, tritunggal. Lah kalau kenapa enggak pancatunggal? Gitu loh. Ya, itulah karena pemahaman ehadnya sudah mengalami pergeseran. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini cikal bakal tercabutnya kekristenan dari akar Yahudi, maka dia lepas. Ya, lepas sudah. Sesembahannya beda. Diawali dari pemahaman ehad, itu namanya, kalau dalam pondok ini namanya takhrib. Tapi ini takhrib penafsiran. Ada takhrib yang teksnya langsung dirusak. Meskipun nanti teman-teman Kristen bilang, oh itu kan terjemahannya. Iya, tapi kan kalian berpegang pada terjemahan. Jadi babi menjadi babi hutan di imamat itu, sehingga teman-teman Kristen makan babi itu teksnya ditakhrib, dirusak langsung teksnya. Meskipun yang edisi-edisi lama masih babi ya, kalian bisa cek nanti. Tapi yang kekinian LA itu kan babi hutan, sudah ada tambahan hutan. Padahal orang Yahudi nggak ngurus mau babi hutan kayak babi rumahan kayak, pokoknya babi itu nggak boleh dimakan, itu kotor najis. Gitu. Ya, itu namanya takhrib, perusakan pada teks. Jadi teksnya langsung dirubah. Kalau ini enggak, tetap ehad ini. Shema o Israelu Adonai Elohenu Adonai ehad. Tetap dia ehad. Tapi tafsirnya yang ditakhrib, bukan tasrib. Tasrib itu pemecahan kata. Takhrib. Kalau nggak jelas tanya sama yang pernah mondok-mondok itu. Ya. Oke, bismillah. Oke. Sekarang dari sini kita ke kerangka berpikir ya, kerangka berpikir. Aduh, ini anuku rusak nih. Sudah dilem tapi putus lagi dia. Apa? Kacanya nggak nempel lagi gitu. Oke ya. Salah satu bukti yang digunakan para teolog Trinitas untuk mempromosi jangan. Dok, Bapak digigitin nih loh sama ya Momoy. Sebentar sayang. Sebentar ya. Aduh. Iya sayang. Aduh, Dok. Nanti dia ngajak main gitu ya. Oke. Salah satu yang digunakan para teolog Trinitas untuk mempromosikan ajaran mereka adalah kata Ibrani ehad. Aduh. Iya nanti sayang, dia marah, Dok. 46 masih ada 15 menit. Iya nanti sayang ya. Nanti kita main sama Mbak Ranti dulu, sama Mbak Ranti. Ya. Mbak Ranti, ayo ngambilnya yang halus Ki. Sama Mbak Ranti. Sebentar, dia minta dielus-elus gitu sebentar ya. Oke ya. Salah satu bukti yang digunakan oleh para teolog Trinitas untuk mempromosikan ajaran mereka adalah kata Ibrani ehad. Ya, ehad. Yang terdapat dalam Ulangan 6:4. Jadi Markus 12:29, kalau kamu lihat rujukan di bawah itu, catatan kaki di bawah sendiri, itu dia merujuk dari Ulangan 6:4. Di dalam Ulangan siapa yang mengatakan? Kanjeng Nabi Musa, baginda Moses. Jadi nggak bergeser, itu sesuai dengan hadis ya. Hadis, aku bacakan dulu hadis ini. Keterangan dari sahabat Abizar Al-Ghifari, beliau telah berkata ya, saya tanya kepada Rasulullah ya, berapakah jumlah nabi? Rasulullah menjawab 100.000 dan 24.000 tersebutlah dalam kitab Tanwirul Qulub bab 2 An-Nubuwah halaman 34. Jadi jumlah nabi-nabi itu ada 124.000 nabi. Nanti bisa dirujuk ke Quran surat 40 nomornya ayatnya 78 ya.
Akan tetapi sesuatu yang paling utama yang keluar dari lisan para nabi yang 124.000 itu adalah la ilaha illallah. Ya. Jadi la ilaha illallah itu merupakan jauhar. Jauhar itu berlian. Makanya kalau ada nama Jauhari ya, Ahmad Jauhari misalkan, itu berlian itu ya. Maknawi yang keluar dari ruh nabi yang jumlahnya 124.000 nabi itu semua la ilaha illallah. Ya. Dan itu bertauhid semua karena Allahnya satu, tidak terus Tritunggal ini. Gitu. Ya. Oke. Nggak ada, Roh Kudus nggak ada, Yesus juga nggak ada, ya, nggak masuk. Kalau Tritunggal kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, oke, nanti itu kita ke sana ya. Aku selesaikan ini dulu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa 64 ya. Ulangan 6 ayat 4. Kata Esa diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang menurut para teolog Trinitas harus diartikan sebagai berikut. Nah, ini mulai bergeser dia ya. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu adalah gabungan kesatuan. Ada nggak dalam pikiran orang-orang Yahudi saat itu bahwa Ehad itu gabungan dari kesatuan? Kita belum mengerucut. Kalau mengerucut nanti gabungannya kesatuannya dari berapa? Dari 3 karena dia Tritunggal. Kok nggak Pancatunggal? Kok nggak Sabta Tunggal? Kok Tri? Gitu loh. Ya, jadi ada nggak ya dalam otak-otak Yahudi itu, saudara tua kita itu, bahwa Ehad itu adalah gabungan kesatuan gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita capek baca Alkitab, ya Torah kan karena memang tebal ya, perjanjian lama itu, sudah tanya aja kepada saudara-saudara kita Yahudi. Tanya aja, nggak ada masalah, orang cuma tanya kok. Hati itu apa sih gitu loh. Karena mereka mesti tahu, mereka menerima ini berdasarkan pengalaman hidup mereka dari wahyu yang diwahyukan YHWH Alif Lam Lam Ha kepada baginda Moses, kepada Kanjeng Nabi Musa. Mereka mengalami ini. Peristiwa ini mereka alami, kemudian mereka turunkan, makanya mereka syahadat Sema. Sema itu kalau Ibraniun, Arab itu menjadi sama, dengar ya, dengar hai orang Israel gitu kan. Itu diajarkan kepada generasi-generasi mereka. Sejak kecil diajarkan. Dan gak bergeser. Sejak zaman Musa sampai sekarang itu berapa, hitung waktu, hitung aku malas gitu. Udah berapa ribu tahun itu. Gak bergeser. Dalam orang Yahudi nggak ada daftar pustaka Tritunggal tuh nggak ono. Terus kenapa kalian ada? Ya aku sih nggak apa-apa, ada, kami ada, ya sudah silakan. Tapi harus diakui bahwa konsep teosnya sudah bergeser dari Yahudi ke Kristen, gitu loh. Jadi apa ya? Ada fair play, ada kejujuran. Jangan ngomong bahwa sesembahan Kristen sama dengan sesembahan Yahudi. Padahal memahami diksi Ehad aja sudah bergeser. Gitu loh. Ya. Oke, aku baca pelan-pelan ya. Ya. Nanti begini lagi. Ya, karena Musa memilih menggunakan kata Ehad daripada Yahid. Ya. Lalu mereka mengutip Kejadian 2:24 yang ayatnya begini ya. Dan ini salah kutip ini karena ini nggak berbicara tentang konsep teos begini ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2:24, satu Ehad. Itu satu, tapi kalau ini satu tapi dua tapi satu, begitu.
Ya enggak lah. Tetap aja berbeda ya. Adam, satu manusia kan? Adam. Ya, plus Hawa ya. Ini kan satu manusia ini kan? Plus satu manusia. Ada berapa manusia? Mesti dua. Nggak bisa satu manusia tambah satu manusia. Itu satu manusia nggak bisa. Nggak bisa. Logika matematika. Kan gini ya. Kalau kita sudah tidak percaya lagi terhadap kebenaran akal. Logika kita. Lah untuk apa kamu jadi manusia? Untuk apa kamu jadi manusia kalau kamu sudah nggak percaya terhadap kebenaran akalmu? Makanya kajian grup yang aku usung itu Islam rasional. Kita harus mengedepankan rasionalitas kita dalam beragama. Jadi kita pahami dengan rasionalitas, bukan jari ini, bukan katanya. Bagaimana rasionalitas kita itu kita optimalkan memahami pesan-pesan suci, teks suci dari kitab suci. Kalau kami Islam ya Al-Quran itu. Makanya aku paling enggak apanya ya, paling enggak omos kalau orang Jawa bilang. Bahasa Indonesia apa ya? Raomos itu. Kalau ikuti ulama-ulama dahulu. Lah kamu enggak punya otak apa kok ngikuti? Jadi dia mematok kebenaran itu hanya pada ulama-ulama terdahulu. Kalau sekarang berbeda dengan ulama dahulu salah gitu. Terus otakmu untuk apa? Orang kita masing-masing dimintai pertanggung jawab kita sendiri-sendiri kok. Dan kita dimintai pertanggung jawaban karena kita dikasih otak. Makanya kalau aku ditanya, bisa nggak waktu kajian di mana? Di Sulawesi ingatku ya. Di Makassar atau di ujung. Ada yang bilang Makassar, aku sebenarnya lebih senang menyebut ujung pandang. Aku ditanya, atau aku melempar pertanyaan atau gimana gitu lupa. Ya. Apakah setiap orang itu kalau tidak Islam itu tidak kalau tidak Islam itu pasti masuk neraka? Ya enggak. Syaratnya tapi harus kamu penuhi. Apa? Ya gila dulu. Gitu loh. Jadi kalau gila itu dia enggak dituntut harus berislam. Orang gila kok. Hukum positif gitu, ada pencuri, ternyata dia gila itu nggak bisa dituntut. Itu hukum positif, apalagi ini hukum yang maha positif. Jadi kalau kamu ya gila, ya kamu tidak berislam, ya kamu kafir gitu, ya kamu tidak dituntut masuk neraka. Tapi syaratnya kamu harus gila. Kalau kamu waras, otakmu bisa bekerja, kamu dituntut nanti. Ya. Jadi bagaimana rasionalitas itu harus dikedepankan, gitu. Ya. Oke. Pernyataan kejadian 224 itu tidak gampang diterima secara harafiah gitu. Satu daging itu gimana memahaminya? Adam dan Hawa jadi satu daging gitu loh. Tapi kan Adam tetap Adam, Hawa tetap Hawa. Tetap aja Adam manusia, Hawa manusia. Berarti satu manusia tambah satu manusia, ya dua manusia. Nggak ada kecuali orang geblek bilang satu tambah satu ya satu. Itu gimana? Nggak ngerti gue. Matematika itu dapat berapa gitu loh. Maksud gue, kalau untuk menjelaskan Tritunggal dengan menukil kejadian 224, itu enggak matching. 224 ngomongnya ke kanan, Tritunggal ngomongnya ke kiri. Enggak match gitu loh ya. Oke. Sebab kata satu dalam ayat di atas diterjemahkan dari bahasa Ibrani ehad, sehingga menurut tafsiran mereka pernikahan Adam dan Hawa yang menjadi satu daging dapat disamakan dengan gabungan kesatuan Allah Trinitas Elohim, yaitu tiga oknum berada dalam satu Allah. Itu yang gue bilang tadi ya.
mengambil analoginya nggak pas. Sekarang satu daging tuh gimana sih coba? Aku sama istriku tuh satu daging, terus dagingku sama daging istriku jadi satu. Gimana? Coba jelaskan gimana untuk memahami ini ayat. Ya, jadi ini bahasa metafor artinya satu kehidupan. Suka bersama, duka bersama, bersama menangis, bersama tertawa, bersama menyambut kehidupan yang akan datang, bersama membina anak-anak. Itu dalam satu kesatuan. Gitu loh. Tapi Usna tetap Usna, Gus Beti tetap Gus Beti. Nggak pernah Gus Beti jadi Usna, nggak pernah Usna jadi Gus Beti, nggak pernah Adam jadi Hawa, nggak pernah Hawa jadi Adam. Jadi kalau satu manusia Adam tambah satu manusia Hawa, ya harusnya dan memang harus begitu, ada dua manusia. Bukan satu manusia tambah satu manusia sama dengan satu manusia. Dwi tunggal. Dwi tunggal itu gak begitu, bos. Yang tunggal itu adalah dalam nilai-nilai yang itu abstrak. Kehidupan misalnya, perjuangan misalnya, tujuan misalnya. Gitu loh. Ya. Gak tahu gue jelasin ini, lu ngerti gak? Harapan gue sih lu ngerti ya. Masalah lu ikut atau enggak itu urusan lu, terserah lu merdeka. Lu ngaji di sini merdeka. Tapi yang penting bagi gue, lu tahu apa yang gue sampaikan gitu loh. Otak lu itu bisa menerima. Masalah nanti kamu terima sebagai iman atau tidak, itu ya terserah saja. Itu kan hak otoritasnya ada di tangan kamu. Tapi menerima sebagai pengetahuan itu yang aku perlukan. Gitu. Kan belum tentu yang diketahui itu diimani kan. Kalau bandel dikasih tahu ya tetap aja nggak mau tahu. Padahal dia sudah tahu. Nah, gitu. Dia menerima sebagai pengetahuan, tapi sebagai keimanan dia tolak. Gitu. Oke. Sampai mana tadi itu? Sampai lupa gue ya. Jadi itu ya, kejadian 224 itu nggak match kalau untuk menjelaskan konsep teos ya, tentang syahadat sema itu ya. Trinitas itu ya melanggar hukum logika dasar matematika dan melanggar Alkitabiah. Pertama, secara matematik 1 tambah 1 tambah 1 ya 3. Itu ada diskusi beberapa tahun yang lalu ya, tahun awal 2000-an. Saya yang ada di depan anunya dari salah satu pendeta, apa namanya itu, diktatnya itu. Dia mengatakan bahwa Tritunggal itu langkah kompromi dari Allah yang jamak dan Allah yang tunggal. Waduh, ini mantep juga ini. Artinya dia mengakui Allah itu jamak, tapi salah satu sisi Allah tunggal. Digabungkan saja Tritunggal antara Allah jamak dan yang tunggal. Yang jadi masalah, benarkah Allah itu jamak? Gitu loh. Ya, kapan-kapan tak tunjuk anunya, diktatnya ya. Ada di ruang depan, aku nggak bisa ke sana. Oke, jadi ya alasan-alasan mengapa tafsiran para teolog itu tidak benar ya, diantaranya ya ehad itu memiliki beberapa arti. Ya, beberapa arti. Ya, seperti Elohim juga memiliki beberapa arti. Artinya polisemi. Nanti lihat rangkaian-rangkaian berikutnya, karena setiap teks itu terikat oleh konteksnya. Ya, kalau tadi itu sudah diikat ya, tidak ada yang lain. Konteksnya kan tidak ada yang lain kecuali dia, terus jadi 3 itu gimana? Gitu ya. Seperti Elohim juga itu, kadang-kadang itu Elohim itu kalau kamu baca terjemahan LAI tentang PL Perjanjian Lama, Elohim itu bisa merujuk kepada Allah, bisa merujuk kepada dewa-dewa gitu. Memang permasalahan di terjemahan ya, makanya kan aku berkali-kali coba kita rujuk ke original teksnya gitu ya. Oke.
Jadi ehad itu mengalami beberapa arti. Artinya apa? Lihat konteksnya. Ya, lihat konteksnya. Oke. Yang kedua, ya. Kata sema berarti dengar, itu Ulangan 64 bukanlah kata sembarangan. Aku sudah jelaskan nih tadi sebetulnya ya. Itu bukan kata sembarangan, itu diturunkan dari generasi ke generasi. Dan mereka orang-orang Yahudi itu tidak berubah. Tetap ya tunggal. Berapa tahun itu? Dari Musa, ya, dari baginda Moses, kanjeng Nabi Musa, terus ke kanjeng Nabi Isa, baginda Yesus, ya taruhlah 750 tahun. Dari 750 tahun kanjeng Nabi Isa, baginda Yesus ke kanjeng Nabi Muhammad 600 tahun total lah itu. Terus ditambah sekarang berapa tahun itu? Nah, sekarang tanya orang Yahudi yang sekarang ini lewat WhatsApp, lewat apa atau internet, kamu tanya apa itu artinya ehad gitu. Sama nggak dengan kamu pahami? Kalau nggak sama, Yahudinya ngikut kamu atau kamu ngikut Yahudi? Kan kacau kalau Yahudinya ngikuti kamu, orang itu bahasa mereka kok. Itu bahasanya orang Yahudi, yaitu bahasa Ibraniun. Makanya nanti kita lihat bagaimana pergeseran ini terjadi antara pola pikir, perspektif pemikiran Yunani yang filsafat dengan Israel yang berlandaskan wahyu. Di sana pergeserannya nanti. Tritunggal itu kan lebih bisa didekati dengan filsafat. Kalau dengan wahyu di Alkitab nggak ada. Dengan matematika tambah runyam. Karena matematika itu ilmu eksak. Dia pasti 1 tambah 1 ya pasti 1. Sampai salah aku. 1 tambah 1 ya 2. Gitu loh. Ya. Pasti 2. Ngopi dulu biar gak salah ngomong. Nanti di-cut video gue. Terus ini Lukas Putih bilang 1 tambah 1 1 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita berapa ya? Nggak selesai, besok kita selesaikan ya. Sudah berapa tuh? 1:06. Oke. Insya Allah besok kita lanjutkan ya bagaimana pergeseran ini terjadi ya. Jadi pemahaman-pemahaman itu kita pahami sebagai sebuah pergeseran. Artinya kalau memahami ya, malam ini ehad saja sudah bergeser, mesti yang disembah itu bergeser. Kata kuncinya di sana ya. Oke, mohon dipersori 6 menit aku minta waktumu dari 1 jam yang seharusnya ya, karena aku nggak bisa kontrol ya. Nggak ada rungkat ya tuh. Terima kasih untuk teman-temanku yang ada di TikTok, di YouTube. Pesan aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih saudaraku yang ada di TikTok, tap-tapnya matur nuwun ya, yang ada di YouTube matur nuwun ya, sudah ngaji bersama Gus Putih di channel ini, dan sampai ketemu lagi. Akhirul kalam ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.